mulai ya, Kak ya. Oke. Silakan Kak Gayo bisa dimulai. Silakan diambil alih Kak Gayo. Bisa mendengar Bu Pesi, Kak? Kalian masuk enggak? Cek. Kak Gayo bisa mendengar Bu Pesi? Kak Gayo bisa mendengar Bu Pesi? Yuk, dimulai aja. Mikrofonnya dinyalain dulu, Kak. Oke, sebentar. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah masuk ke Zoom ini untuk mengikuti acara debat antara paslon 1 dan paslon nomor 2, yaitu pemilihan ketua dan wakil rescue team yang baru. Untuk susunan acaranya akan saya bacakan. Yang pertama, doa pembukaan yang dipimpin oleh paslon nomor 2. Yang kedua, sambutan dari ketua rescue team yang lama, yaitu Hanan. Yang ketiga, yel-yel. Yang keempat, pembacaan visi dan misi dari masing-masing paslon. Yang kelima, pembahasan soal debat. Yang keenam, sesi pertanyaan, yaitu 1 pertanyaan untuk paslon nomor 1 dan 1 pertanyaan untuk paslon nomor 2. Yang ketujuh, doa penutup yang dipimpin oleh paslon nomor 2. Itu dia susunan acaranya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh paslon nomor 2. Silahkan. Marilah Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Bapa, pada hari ini kami SD Kanisius Kurmosari akan mengadakan debat pemilihan ketua rescue team. Berkatilah acara ini, semoga berjalan dengan lancar. Bapak, berkati pula Bapak dan Ibu Guru yang mendampingi debat ini. Semoga mendapatkan berkat dari-Mu. Ya Bapak, doa-doa yang tidak sempurna ini kami akan sempurnakan dengan doa-doa yang Kau ajarkan kepada kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Kanisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya, sambutan dari ketua rescue team yang lama. Silakan Hanan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, saya Hanan, Ketua Rescue Team periode keempat dan 5. Hari ini akan diadakan debat rescue karena kepemimpinan saya akan segera berakhir. Maka saya harap untuk teman-teman semuanya bisa mengikuti. Yang pertama, debat pada hari ini, dan yang kedua, besok Sabtu.
Jangan lupa ya, pemilihan suara untuk ketua dan wakil rescue tim periode ke-6. Terima kasih, semangat untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang akan debat hari ini. Semoga acara debat kita lancar. Maka jangan lupa ya teman-teman, gunakan hak pilih kalian pada hari Sabtu untuk kemajuan KB TK SD Kanisius Kurmosari. Terima kasih. Terima kasih, Hanan. Selanjutnya, yel-yel paslon. Hai teman-teman, aku Leandra dan ini. Hai, aku Kepi. Kami dari paslon nomor 1. Jangan ragu-ragu, pilih nomor 1. Bersama kita maju, Kanisius Jaya selalu hore. Jangan ragu-ragu, pilih nomor 1. Bersama kita maju, Kanisius Jaya selalu hore. Jangan lupa ya, pilih kami paslon 1. Terima kasih. Yel-yel paslon nomor 2. Perkenalkan, saya Flo dari kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Ibu dari kelas 5C. 1, 2, 3. Ayo pilih yang ini, pilihlah paslon 2. Kita akan berikan yang terbaik. Ayo Flo. Ayo pilih yang ini, pilihlah paslon 2. Kita akan berikan yang terbaik. Halo? Halo? Acara selanjutnya, pembacaan visi dan misi dari masing-masing paslon. Silakan pembacaan visi dan misi dari paslon nomor 1. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kami paslon 1. Berikut visi dan misi kami. Visi dari paslon 1 adalah menciptakan lingkungan yang sekolah yang asri, aman, nyaman, dan sehat untuk semua warga sekolah, dan meningkatkan kualitas siswa supaya lebih saling peduli, aktif, cerdas, sesuai dengan iman Kristiani di masa era baru. Misi kami dari paslon nomor 1 adalah menjadi contoh dan teladan yang baik, dimulai dari diri sendiri sesuai dengan iman Kristiani, melakukan sosialisasi 5M secara rutin. 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan, mengkonsumsi makanan bergizi, mengajak siswa supaya lebih aktif dalam pembelajaran online maupun offline, meningkatkan keamanan lingkungan sekolah, menghilangkan kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah di sekolah, atau perisakan baik secara fisik maupun mental, melakukan penanaman di lingkungan sekolah, mengelola sampah dengan memisahkan sampah organik dan non-organik. Demikian, terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1. Selanjutnya, pembacaan visi dan misi dari paslon nomor 2. Silakan. Visi dari paslon nomor 2 adalah menjadi pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas diri sendiri di bidang kerohanian, pengabdian, masyarakat,
pelajaran dan perkembangan teknologi terkini di tengah masa pandemi dan sekolah online. Misi dari Paslon 2 adalah menanamkan sikap religius melalui pengalaman ajaran agama dan melakukan kegiatan keagamaan di SD Kanisius Kurmosari. Contoh, melakukan Advent bersama dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Meningkatkan kesadaran siswa tentang gerakan 4M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Menghindari kerumunan. Mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa melalui online. Menjadikan Rescue Team sebagai penampung aspirasi siswa demi memajukan sekolah. Mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas dengan menggunakan platform Google Meet atau Zoom. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2. Selanjutnya, pembahasan soal debat. Soalnya, karena pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun ini kita belajar dari rumah, kapan kita akan kembali belajar di sekolah? Silahkan teman-teman yang ingin belajar di sekolah, silahkan datang dan belajar di sekolah jika orang tua memberi izin dan kita melakukan protokol kesehatan ketat. Pertanyaannya, program apa saja yang akan kamu lakukan dan aturan apa saja yang akan kalian buat agar teman-teman dan Bapak Ibu guru tetap aman dan sehat jika harus ada pembelajaran tatap muka? Silakan paslon nomor 1. Program-program dan aturan yang kami buat adalah kita akan laksanakan program belajar tatap muka di sekolah jika sekolah tersebut berada dalam zona hijau, diberi izin dari pemerintah, dan orang tua siswa menyetujuinya dengan menerapkan protokol kesehatan atau prokes 5M secara ketat. 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Sebelum tatap muka, sebaiknya seluruh warga sekolah wajib melakukan tes swab dan harus diulang setiap 2 minggu sekali. Namun, hal ini terkendala karena biayanya yang cukup besar. Kita galakan tata tertib gerakan mencuci tangan dengan sabun selama 40-60 detik sebelum siswa memasuki area sekolah. Pengecekan suhu tubuh. Jika suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak boleh masuk ke area sekolah. Saat di kelas, meja siswa diberi jarak minimal 1 meter. Kita terapkan pula jadwal masuk siswa secara bergiliran hari dan jamnya, dengan jumlah siswa maksimal 5 siswa per jamnya. Durasi pelajaran hanya 1 jam. Setiap warga sekolah wajib untuk selalu mengenakan masker, baik di dalam maupun di luar kelas. Setelah selesai pelajaran, siswa harus segera pulang dan tidak boleh bergerombol atau berkerumun di area sekolah. Siswa harus membawa bekal sendiri dari rumah. Setelah proses pelajaran, siswa harus mencuci tangan sebelum meninggalkan area sekolah. Untuk sementara waktu, kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan terlebih dahulu. Demikian, terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2. Jawaban nomor 1 dari paslon 2 adalah, sebelum kita memasuki sekolah, kita diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan cara mengikuti gerakan 4M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Jika zona kota kita sudah aman atau hijau, murid diperbolehkan untuk masuk sekolah atau belajar tatap muka, tetapi harus ada izin orang tua. Jika suhu badan kita sudah melebihi 37 derajat ataupun kita sakit, sebaiknya kita diam di rumah agar tidak menulari teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2. Soal yang kedua, sekolah dan lingkungan rumah kita terdapat banyak pohon dan tanaman lainnya. Tiap pagi, daun-daun yang berguguran harus dibersihkan. Ada yang dibuang ke tong sampah dan ada juga yang dibakar. Pertanyaannya, bagaimana usahamu menggerakkan teman-teman untuk giat memanfaatkan sampah daun atau tumbuhan liar yang ada di sekolah dan di lingkungan rumah agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat? Silakan paslon nomor 1.
Usaha kami untuk menggerakkan teman-teman agar giat memanfaatkan sampah daun yang ada di sekolah dan lingkungan rumah agar memiliki fungsi yang bermanfaat adalah kita ajak anggota keluarga kita dan teman-teman untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai sendiri tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang tidak bisa terurai atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Misalnya, botol plastik, bungkus plastik, styrofoam, dan lain-lain. Sampah organik yang berupa daun maupun sampah dapur bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos, seperti yang sudah pernah dipraktikkan oleh teman-teman tersebut. Mensosialisasikan manfaat daun kering yang bisa digunakan untuk kompos. Membuat pupuk dari daun kering dengan cara, pertama-tama harus sedikit membasahi daun kering, kemudian disimpan di dalam wadah tertutup dan gelap, kemudian dengan cara tersebut akan mengakibatkan daun mengalami pembusukan. Pembusukan inilah yang mengakibatkan daun kering berubah menjadi pupuk yang bisa menyuburkan tanah. Pupuk kompos ini bisa digunakan sewaktu-waktu ketika ingin menanam tanaman atau bisa saja tebarkan di tanah yang telah digemburkan. Dengan membuat pupuk kompos ini akan membuat tanah menjadi subur dan kaya akan nutrisi dan mineral. Pengembur tanah. Daun kering memiliki fungsi sebagai pengembur tanah. Cara untuk mengemburkan tanah dengan daun kering, cukup basahi sedikit daun-daun kering sehingga daun agak menjadi lembab. Kemudian tuangkanlah sedikit demi sedikit daun yang lembab di atas tanah. Cara lainnya adalah dengan mengembur dedaunan yang lembab di dalam tanah. Proses ini dapat membantu pengemburan tanah. Kedua proses ini, jika digabungkan akan menyebabkan tanah menjadi subur. Insulasi. Daun kering diketahui bermanfaat sebagai insulator suhu ruangan yang baik. Daun kering mampu menahan perpindahan suhu yang ekstrim dan bisa digunakan sebagai penghangat. Daun kering juga bisa sebagai penghangat badan bagi yang sedang mendaki gunung atau camping. Dengan cara daun kering dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantung plastik atau dengan meletakkan sleeping bag di bawah tumpukan daun-daun kering sebagai salah satu metode yang bisa menjaga tubuh agar tetap hangat. Seni atau kolase. Daun kering juga bisa dijadikan seni dengan cara dibersihkan, dirapikan dengan gunting, ditempel dengan bermacam-macam bentuk. Bentuk bunga, bentuk binatang, dan hiasan lainnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2. Kita bisa mengadakan program piket dibagi perangkatan setiap hari Jumat dan Sabtu untuk membantu mengambil daun dan tumbuhan liar dan dikumpulkan pada tempat sampah yang besar untuk dijadikan kompos. Memberikan contoh agar teman-teman tersebut dapat mengikuti membersihkan tumbuhan liar. Kita juga bisa mengambil daun lalu dikubur di tanah. Nanti tanah itu akan menjadi subur. Jika teman-teman ingin menanam, bisa menggunakan tanah yang subur. Nanti tanaman yang kita tanam juga bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah sudah lama gerakan mengurangi sampah plastik kita gemakan di sekolah. Meskipun sudah sangat berkurang, tetapi masih ada saja teman-teman yang membeli minuman atau makanan dengan kemasan plastik sekali pakai. Di rumah mungkin juga demikian. Kita masih sering membeli barang yang berbungkus plastik. Pertanyaannya, apa usahamu untuk dapat meyakinkan pada teman-teman dan keluarga bahwa plastik sekali pakai yang dibuang memiliki pengaruh buruk bagi bumi ini? Apa yang sudah kamu lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Silakan paslon nomor 1. Usaha yang akan kami lakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah tidak henti-hentinya atau tidak lelah-lelahnya melakukan sosialisasi kepada teman dan keluarga tentang bahayanya sampah plastik atau dengan cara memakai plastik ramah lingkungan. Yang sudah saya lakukan untuk mengurangi sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik atau kantong plastik dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya dengan menggunakan tumbler, sedotan stainless steel, dan juga membawa tempat makan sendiri. Kedepannya, kita juga harus memikirkan bagaimana mengolah sampah plastik tersebut atau mendaur ulang sampah plastik supaya bisa kita manfaatkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1. Silahkan paslon nomor 2.
Jawaban nomor 3 dari paslon 3 adalah jika kita ingin berbelanja di luar, kita harus membawa tas belanja sendiri agar mengurangi sampah plastik. Jika kita ingin membeli makanan, kita harus membawa Tupperware. Jika kita ingin membeli minuman, kita harus membawa botol minum sendiri. Dan kalau kita membeli jajan, bungkus jajan itu bisa kita gunting dan kita masukkan ke botol aqua itu yang dinamakan ekobrik. Kita juga bisa membuat poster yang menjelaskan tentang bahayanya sampah plastik dan cara mendaur ulang sampah plastik di majalah dini sekolah agar teman-teman dengan mudah membacanya. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2. Selanjutnya, soal yang keempat adalah sekarang waktu banyak kita habiskan di rumah bersama keluarga. Keharmonisan dalam keluarga sangat kita harapkan. Ada waktu untuk berdiskusi atau ngobrol, bercanda, saling membantu dalam pekerjaan rumah, dan yang kadang kita lewatkan adalah berdoa bersama keluarga. Pertanyaannya, apa usahamu untuk mengajak keluarga dapat berdoa bersama? Kegiatan apa saja yang akan kamu buat agar doa bersama keluarga menyenangkan dan selalu dirindukan? Silakan paslon nomor 1. Usaha dan kegiatan yang akan kami lakukan adalah kita mengajak semua anggota keluarga untuk meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bersama dalam mezbah keluarga, mengikuti ibadah atau misa online di mana kita bisa berdoa dan memuji Tuhan bersama keluarga. Kegiatan yang saya lakukan agar doa bersama menyenangkan, misalnya dengan memuji Tuhan bersama, doa berantai, saling bercerita tentang apa yang dialami pada hari itu, atau tentang apa saja supaya suasana menjadi lebih cair dan hangat. Demikian, terima kasih. Terima kasih paslon 1. Silakan paslon nomor 2. Usaha untuk mengajak keluarga dapat doa bersama adalah pada saat makan malam bersama. Saat kita ingin tidur, untuk doa pagi kita bisa berdoa sendiri. Dan mengikuti misa online dengan keluarga. Kegiatan yang dilakukan agar doa bersama menyenangkan adalah memimpin doa secara bergantian. Contoh rosario, dan membaca kitab suci secara bergantian. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. 1 pertanyaan untuk paslon nomor 1 dan 1 pertanyaan untuk paslon nomor 2. Silakan yang ingin bertanya. Ya, adalah 8 pagi, jumlah tamu yang mendapat jamuan adalah titik-titik orang. Terima kasih, revisi, jangan kaget, tapi kilogram bacanya. Ya. Memang matematika itu penuh makna. Simbol KG yang bacanya kilogram. Baik, terima kasih sudah dibaca. Yuk, berapa ya? Kita awalkan dulu nanti ada. Mungkin Esther sendiri yang akan jawab yang berencana ada bersama. Kalau yang dijadikan untuk dikasih untuk kasih tidak apabila tamunya dari dan kalau tamunya 5 orang saja harus disediakan ikan gimana berarti suara silakan suara Jonathan udah bilang oke ya Jonathan jangan saya nama sekarang ngomong sekarang yang B Rosita kata Yulian kamu langsung merespon ya itu sudah Steven ya Steven silakan Steven
pagi, mohon maaf. Atas nama Kristanti Pramu, bisa mendengar Bu Pesi? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Bu Ika ya. Dengar suaranya Bu Ika? Dengar Bu Ika, silahkan. Ya, Bu. Oke. Halo. Bu. Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Baik, iya. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Sehat, Bu. Jawab. Nggak usah dimarahin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyiapkan untuk acara debat kita pada hari ini. Kalian sungguh luar biasa. Tepuk tangan buat kalian dong. Dibantu oleh Bapak Ibu guru pendamping, kalian sungguh luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu guru. Nah, iya. Teman-teman jangan lupa loh ya, besok Sabtu kita akan coblosan. Tapi coblosannya adalah lewat Google Form gitu ya. Kita tidak bisa kumpul di sekolah terus apa? Coblosan itu yang orang tua apa yang anak-anak, Bu Ika? Oh, anak boleh, orang tua boleh ya. Bu, Bu. Oke, sekarang Bu, aku mau tanya, Bu. ya. Loh, Bu Ika mau tanya dulu sama paslonnya ini. Nah, nanti dijawab sama paslon 1 dan paslon 2 ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang yang tentang zona hijau untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi dari paslon 1 dan paslon 2 itu mengizinkan kalau kita itu nanti akan ada tatap muka jika zonanya sudah hijau, jika sudah ada izin dari pemerintah, jika sudah ada izin dari orang tua, dan juga jika semua sarana dan prasarana sekolah benar-benar lengkap dan kita semuanya disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana nih misalnya, kok Bika bingung ya mau tanya apa ya? Misalnya ada teman yang ingin sekali datang ke sekolah, ya, ingin sekali datang ke sekolah karena bingung dengan pelajarannya. Kira-kira menurut kalian boleh enggak ya kalau teman itu datang ke sekolah untuk belajar sebentar dengan Bapak Ibu guru? Boleh. Jawab untuk paslon 1. Tapi saya juga mau batasi, Bu, waktunya, Bu. Halo. Mana, paslon 1 dulu atau paslon 2? Bu, halo, Bu. Ini Ya, dikirim paslon 1. di grup, Bu. Boleh? Sudah. Di rumah, boleh di sana, Bu, sekolahan. Ini mau dijawab dulu ya sama paslon 1 ya. Iya, Bu. Oke. Boleh, Bu. Tapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Oke, terima kasih untuk ada lagi Bergiliran jamnya, Bu. Misalnya anak satu ini ingin ke sekolah pada jam segini dan
ada anak satu lagi ingin ke sekolah pada jam segini dan jamnya berbeda. Jadi ada tambahan. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang paslon 2 gimana jawabannya paslon 2? Sama Bu, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Oke. Boleh, harus mengikuti protokol kesehatan dan harus ada izin orang tua. Oke, terima kasih. Nah, tetapi mungkin bagi anak-anak ini kan aman, tetapi kan di kalangan orang tua itu kan tidak aman, ya kan? Anak-anaknya sehat, tetapi orang tua itu kan belum tentu sehat 100% karena mereka masih bekerja, pulang dan pergi bekerja. Nah, terus lebih baik itu tetap dilaksanakan atau menunggu sampai anak-anak divaksin dulu ya, atau bagaimana kira-kira? Karena hari ini vaksin di Jawa Tengah baru saja disuntikkan ke Bapak Gubernur kita. Ya, menurut kalian bagaimana? Biar orang tua divaksin dulu? Ya, Bu, nunggu orang tua divaksin aman atau bagaimana? Karena kalau anak-anak dia nggak masuk ke dalam rentang usia vaksin. Jadi nunggu betul. orang tua divaksin dulu. Menunggu orang tua divaksin. Iya, kalian tahu ya kalau anak-anak belum masuk di jatahnya divaksin ya? Tahu, Bu. Usia. Iya, betul. Usianya minimal berapa ya? Atas. 17 ke atas. 17 ke atas, Bu. 12 ke atas, Bu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ini ada dari Gladys yang tadi mau tanya. Silakan Kak Gladys. Pilih yang mana ya? Enggak tahu lah. Masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, tanya lagi boleh ya? Silakan. Bisa dijawab.
Iya, bisa dijawab oleh paslon 1 dan 2. Tentang tadi ini, menanam tadi, untuk apa? Lingkungan sekolah. Nah, adakah kalian memiliki program untuk menanam pohon? Berhubung kita kan sekarang jarang lagi ketemu di sekolah, berarti kan otomatis pelaksanaannya di rumah. Nah, kira-kira bagaimana kalian mengajak teman-teman untuk mau menanam pohon atau membuat kompos? Bagaimana cara kalian mengajak teman-teman yang ada di rumah? Silahkan dari paslon mana dulu? Paslon 1 dulu. Nanti kita bisa ngasih tahu mereka dari media sosial, dari grup, Instagram, Facebook, Twitter, atau mana gitu. Kita ajak teman-teman untuk giat menanam pohon. Dan dilakukan pertama di rumah. Sumur apa? Air. Air hujan. Oke. Terima kasih. Ya. Untuk paslon nomor 2? Yang mana? Yang sumur. Kita juga bisa buat poster gitu, Bu. Mari kita menanam pohon di rumah agar nanti kalau panas kan nanti nggak panas gitu loh, Bu. Iya, betul. Oke, selamat mengajak teman-teman ya. Oh ya, ini Flo mau ngomong. Untuk mengirim tanaman hias ke sekolah untuk hiasan sekolah. Oke, tetapi kita kan sekarang nggak ke sekolah nih, Flo. Gimana ini, Flo? Kalau jamnya Bu bergilir. nggak bisa ditutup. Iya. Udah mana ya? Ada air. Mata air. Berarti harus menanam di rumah dan di sekolah ya, Flo ya? Air hujan. Itu tanaman saya banyak. Oh ya, coba ditunjukin, bisa enggak? Sama dibawa nih laptopnya, tunjukin tanamannya. Di luar. Itu Randy, kelas 5A, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Kagak ada suara ya. Randy jadi mau nanya apa enggak? Randy jadi mau tanya apa enggak? Oke, kalau nggak ada yang tanya, Bu Agatha tanya ya. Untuk paslon nomor 2, di misi kalian kan ada meningkatkan kesadaran siswa tentang gerakan 4M. Nah, gimana cara kalian
mengajak teman-teman biar teman-teman kalian itu sadar tentang gerakan 4M. Terima kasih. Kita selalu kayak WA di grup gitu, bahayanya COVID. Kalau misalnya kita nggak menuruti gerakan 4M, nanti kita bisa terkena COVID. Jadi makanya kita selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai. Membuat poster tentang COVID, tentang mengikuti protokol kesehatan, dan yang membuat gambar dan dikirim ke grup. Oke, terima kasih untuk jawabannya paslon nomor 2. Adakah yang mau tanya lagi dari teman-teman semuanya? Adakah? Tidak. Oh, tidak ada. Oke. Bu Pesi tanya ya. Tadi untuk paslon nomor 2 sudah. Nah, sekarang Bu Pesi akan tanya untuk paslon nomor 1. Kak, untuk misimu yang pertama itu menjadi contoh dan teladan yang baik dimulai dari diri sendiri sesuai dengan iman Kristiani. Apa tindakan nyatamu, Kak? Tindakannya apa? Contohnya apa? Terima kasih. Untuk selalu mengasihi semua teman, rukun dengan teman, tidak pilih-pilih dalam berteman, dan selalu berdoa, baca kitab suci, rajin mengikuti misa dan kegiatan keagamaan. Oke, ada tambahan dari Kak Devi? Contoh dari diri sendiri, apa yang kamu lakukan? Untuk saling peduli, mengajak warga sekolah untuk saling peduli terhadap kesusahan sesama. Ya Bu, gitu. Oke, terima kasih. Halo. Ya, halo. Andika mau tanya? Silakan. Oke. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Saya mau tanya. Oh ya, oke. Silakan perkenalan nama, kemudian dari kelas berapa? Terakhir ya. Arka 6C, Bu. Nah, itu tadi saya dengar ada katanya kalau sekolah tatap muka itu kan harus persetujuan dari pemerintah, orang tua, dan habis itu katanya juga dibatasi per jam atau gimana gitu. Nah, kemampuan orang kan buat memahami kan beda-beda. Nah, terus kalau misalnya ada murid yang belum mudeng, tapi waktunya sudah habis gimana, Bu? Gimana paslon nomor 1 dan 2? Oke, ya silahkan. Bagaimana jika ada anak yang kemampuannya itu kurang, kemudian belajarnya itu kehabisan waktu gitu ya Kak Arka ya? Iya. Oke, silakan dijawab paslon nomor 1 dan 2. Bisa diatur jamnya. Disesuaikan dengan oleh guru.
diatur jamnya oleh guru dan muridnya. Bisa nanti kalau nggak mudeng bisa konsultasi sama guru. Menghubungi wali kelas. Nggak ada tambahan lagi. Bisa dilanjutkan besok dan jamnya diatur lagi. Oh, berarti kalau misalnya hari ini mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, terus belum mudeng gitu, besok udah ganti lagi, berarti besok masih belajar bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa? Pada saat ini kita jamnya kan bisa bersifat fleksibel, bisa diatur. Jamnya bisa diatur dari guru dan kesepakatan dari ibu guru masing-masing. Oke, good. Jawabannya berarti yang pertama tadi, ketika kehabisan waktu bisa japri ke guru atau wali kelas masing-masing, gitu ya Kak ya, paslon nomor 1 dan 2. Kemudian, iya, dilanjutkan jadwal ini, meminta ulang jadwal dengan wali kelas atau tambahan waktu lagi di luar jam Zoom meeting atau Google Meet, gitu ya Kak ya? Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Iya. Silahkan Kak Gayut bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih yang sudah bertanya. Acara yang terakhir yaitu doa penutup yang dipimpin oleh paslon nomor 1. Silakan. Marilah Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, puji syukur atas kemurahan-Mu. Terima kasih kami boleh mengikuti acara debat paslon rescue team dengan baik dan lancar. Kami serahkan semuanya hanya di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan hasil yang terbaik. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara debat pemilihan ketua dan wakil rescue team yang baru. Terima kasih, demikian dari kami Pak. Terima kasih. Oke, jangan lupa nyoblos ya. Ditunggu. Ya. Hari Sabtu. Ada pertanyaan, Bu. Satu lagi, Bu. Loh, iya, apa? Pertanyaannya apa? Nyoblosnya di rumah. Tidak. Iya, nyoblos. Pertanyaan, Bu. Bu, tidak. Tanganku hilang. Bu, kenapa nggak ke sekolah aja, Bu? Jadi nanti kita ke sekolah, terus nanti nyoblos. Bu, ini udah sama guru, Bu. Sudah selesai. Terima kasih ya. Ya. Pak. Halo. Udah, Bu, udah selesai tuh. Udah selesai. Jaga kesehatan, cuci tangan. Udah selesai. Karena tadi aduh. Mejanya, ini dia. Ayo. Cek. Udah ya, terima kasih Kak. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya Bu. Ya Ibu, sama-sama. Dadah. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah. Semangat ya.
Nggak mau keluar, Bu. Aku mau keluar.